Dulu pernah bertemu perempuan yang menarik buatku. Perempuan itu selalu buat aku kebayang-bayang sama senyumnya. Bisa dibilang perempuan itu yang pertama buat aku punya perasaan gak biasa. Entah perasaan hanya sekedar suka atau kagum, intinya aku gak bisa kontrol perasaan setiap melihat dia. Pertama ketemu dia itu saat aku masih kecil. Jadi dulu orang tuaku ngajakin aku main jalan-jalan. Ternyata ke tempat si orang tua perempuan itu. Awalnya aku belum melihat dia selain orang tuanya. Tapi gak lama dia keluar dari kamar dan lihat ke arahku. Lalu dia tersenyum kepadaku. Aku hanya diam sambil melihatnya berjalan ke arah orang tuanya. Lalu ibuku berkata, "Kenalan Gi, main berdua." Aku pun disuruh berkenalan dan bermain bersamanya. Tapi karena aku punya sifat pemalu sekali, aku menolak. Aku geleng-geleng kepala sambil bilang gak mau. Tapi dia tetap tersenyum kepadaku. Saat pertama masuk sekolah SD, aku seneng banget soalnya banyak anak-anak selain aku di situ. Apalagi saat lihat mereka main, kayaknya seru banget. Terus pas aku masuk kelas, ternyata ada dia. Ternyata dia menjadi teman sekelasku. Aku melihatnya tersenyum, seakan-akan dia senang melihatku menjadi teman sekelasnya. Tapi karena sifat pemaluku, aku langsung menoleh ke arah lain dan mencari tempat dudukku. Seiring berjalannya waktu, semakin hari aku semakin bingung sama perasaanku. Setiap ketemu dia, selalu sama. Dia melihatku dan tersenyum kepadaku. Bahkan kadang menyapaku. Sementara aku selalu diam. Hanya membalas sapaannya. Itu pun kadang. Meskipun dia selalu ramah kepadaku, aku gak pernah sekalipun berani ajak dia bicara. Jadi selama di sekolah, aku jadi orang yang dingin di hadapannya. Padahal aku pun selalu ingin bicara kepadanya. Setelah lama di sekolah, aku pikir dia akan melanjutkan sekolah SMP-nya di sini. Ternyata sebelum lulus pun ada kabar bahwa dia akan pindah rumah. Aku sedih mendengar kabar itu, karena sedikit pun aku belum pernah berani mengajaknya berbicara. Saat hari kepindahannya tiba, aku dan orang tuaku ikut membantu dan mengantarnya. Di perjalanan pun aku terus berpikir bahwa aku harus berani mengajaknya bicara. Setelah lama di perjalanan, untuk pertama kalinya aku berani menatapnya saat dia melihatku. Dan aku pun tersenyum kepadanya. Dan dia membalas senyumku. Lalu perlahan aku menoleh ke arah lain. Seketika aku melihat ke arahnya lagi. Dia sedang melihat ke arah jendela mobil dan tersenyum dengan raut wajah yang senang. Entah kenapa melihatnya seperti itu membuatku senang juga. Sesampainya di tempat, orang tuaku dan orang tuanya mulai memindahkan barang-barang dan merapikan rumah barunya. Sementara itu, aku dan dia hanya terdiam dan memperhatikan orang tua kami. Lalu tiba-tiba dia mengajakku berkeliling rumah barunya. Dan untuk pertama kalinya, aku berani berbicara dengannya. Entah kenapa saat-saat itu terasa sangat menyenangkan buatku. Dia pun terlihat merasakan hal yang sama. Setelah itu semua selesai, aku dan orang tuaku segera berkemas dan bersiap-siap untuk pergi. Dan kami mengucapkan perpisahan kepada mereka. Tapi seketika
aku menjadi kaku kembali di hadapannya. Dia terus melihatku dengan raut wajah yang sedih. Kami saling memandang. Dan saat aku naik mobil, dia terus memandangku. Seketika, dia tersenyum dan melambaikan tangan kepadaku. Lalu, aku pun melakukan hal yang sama. Seolah itu isyarat bahwa kita akan bertemu lagi. Hari demi hari sudah aku jalani. Hal-hal menarik sudah aku lewati. Tapi masa-masa SMP dan SMA aku masih saja membayangkan dia. Seakan-akan aku selalu menunggu untuk bertemu dengannya lagi. Namun sebenarnya saat aku SMA, aku bertemu perempuan lain. Perempuan yang buat aku tertarik. Karena banyak kesamaan antara aku dan dia. Aku menjalani hubungan dengannya sudah cukup lama. Sampai suatu hari ketika aku lulus, dia menemuiku lagi, bahkan sampai ke rumahku. Dia datang diantar oleh kakaknya. Entah apa yang aku rasakan, sepertinya campur aduk. Dan aku pun mengajaknya berbincang. Tapi aku hanya menanyakan beberapa hal seperti bagaimana kabarnya, pendidikannya, rencananya, dan di mana dia saat ini tinggal. Dia berkata bahwa saat ini dia tinggal di kota Jakarta. Aku kaget mendengar hal itu, karena aku pun sebentar lagi akan merantau ke sana. Setelah aku pindah ke sana, aku menjalani hubungan LDR. Tapi aku pun merasakan kegelisahan yang mungkin membuatku terus berpikir bahwa aku ini bingung dengan pilihanku saat ini. Saat di perantauan, aku selalu bingung apakah aku harus menemuinya lagi atau menghargai hubunganku saat ini. Tapi dia selalu mengabariku dan mengajakku untuk mampir ke rumahnya. Sementara aku bingung dengan perempuan yang sedang menjalani hubungan bersamaku saat ini. Aku tidak ingin menyakiti perasaannya. Jadi setiap kali dia mengajakku ke rumah, aku selalu beralasan bahwa aku sibuk dengan pekerjaan dan bingung dengan jadwalku. Dia pun selalu memaklumi hal itu dengan berkata, "Oh gitu ya, ya udah gak apa-apa, kapan-kapan aja." Setelah lama aku di Jakarta, suatu waktu aku memposting foto bersama pacarku. Lalu dia melihat postinganku. Aku lupa hal itu sampai dia tak pernah memberi kabar lagi kepadaku. Saat aku kembali ke kampung halamanku, aku mendapatkan kabar bahwa perempuan yang selalu tersenyum kepadaku, yang kutemui pertama kali, sudah meninggal karena suatu penyakit yang dideritanya. Hal itu membuat aku sangat kaget, sedih, dan kecewa, dan menyesal karena belum menemuinya lagi saat di sana. Setelah lama, aku selalu murung dan sedih. Pacarku mulai bertanya, aku ini kenapa? Lalu, dengan terus terang aku menceritakan semuanya. Menceritakan perempuan itu. Setelah mendengar semuanya, pacarku hanya terdiam. Lalu seketika, dia memelukku sampai aku tenang. Aku mulai berpikir, inikah yang disebut takdir? Tuhan tahu apa yang terbaik untukku. Aku hanya perlu menjalaninya dengan tulus dan ikhlas.